Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam Jepang demi masa depan Indonesia Jaya. Segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Tak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya satu dalam Jepang demi masa depan Indonesia Jaya. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara daring, terkhusus bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di POK Tanjung Sari. Apabila memerlukan informasi lebih jelas tentang kegiatan POK Tanjung Sari, dapat menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat Gereja. Kita memasuki hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta James Gurning MM dari Gereja Metodis Indonesia sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Melalui ibadah ini, kita diajak menghayati tema kemerdekaan. Saudara-saudari dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk dalam tata ibadah sesuai dengan keadaan. Tuhan Allah semesta alam dengan kasih dan kebaikannya telah memelihara alam Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budayanya, dan keyakinannya. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan negara mencapai 75 tahun Indonesia maju. Di hari istimewa ini, kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat, seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Dirgahayu Indonesia, merdeka! Untuk membuka acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur.
bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kebaktian minggu ke-10 setelah Trinitatis ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Cinta Hidup Baru kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru
sebagai cerminan hidup kita sehari-hari yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5-11 yang berbunyi demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Amin. Sebelum pengakuan dosa, kembali kita bernyanyi bersama di tengah ombak dan arus pencobaan.
Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudari sudah mendengarkan hukum Tuhan. Selidikilah hatimu dan renungkanlah perbuatanmu sepanjang minggu ini. Apakah sikap dan perbuatanmu telah menyimpang dari hukumnya? Jikalau saudara-saudari menyadari bahwa saudara-saudari telah menyimpang dari hukum-hukumnya, maka sekaranglah saatnya bagi saudara-saudari untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sebelum pembacaan firman Tuhan yang sebagai epistel kita pada minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakku Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Marilah kita membaca secara responsoria. Tunduklah karena Allah,
kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum pengakuan iman rasuli, kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258, Ku ingin selalu dekat denganmu. Umat Allah, marilah berdiri di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut khotbah kita pada pagi hari ini, kembali kita bernyanyi bersama doa kami. Shalom, selamat pagi kepada kita semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan masuk kepada firman Tuhan dalam hal mendengarkan. Pada hari ini adalah mungkin sesuatu yang istimewa bagi kita,
karena besok pada tanggal 17, ketepatan pada hari Senin, kita akan merayakan satu perayaan besar, sukacita bagi kita, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pakai waktu untuk kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada minggu dan pada hari ini. Kami mensyukuri sukacita ini karena ini adalah berkat di dalam semua kehidupan kami. Minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajari kami dan Tuhan yang memperlengkapi dan mempersiapkan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam hidup kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan kau, karena ia mengasihi engkau dalam keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga sehingga ia menjadi budak untuk selama-lamanya, kau berbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Amin. Saudara-saudara, kalau kita pernah mengingat satu perkataan merdeka, 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 itu adalah sebuah ungkapan sukacita, satu buah sorakan yang dikumandangkan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu. Di tahun 45, ketika pada waktu itu kita mendapatkan kemerdekaan dari pejuang kita, dari pahlawan kita, dan juga dari saudara-saudari kita yang sudah berjuang memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kita boleh lebih menyadari lagi dengan mengandalkan sebuah bambu runcing di dalam mau memberikan ataupun merebut kemerdekaan, di mana mereka sangat betul-betul berjuang. Bahkan boleh kita katakan mereka rela mati hanya karena untuk memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Pada situasi itu juga saudara, kita juga harus bisa memahami ketika bagaimana Kristus Yesus belum datang, belum lahir di tengah-tengah bagaimana dunia ini. Saudara-saudara, manusia masih hidup di dalam situasi kegelapan. Manusia masih hidup di dalam situasi perbudakan. Masih ada di sana sini sesuatu yang tidak baik yang dikerjakan oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, bila kita melihat bagaimana dia boleh datang, dia boleh lahir,
Dan dia memberikan kepada kita saudara-saudara satu keselamatan. Karena kelahiran Yesus Kristus itu juga adalah dasar awal kemerdekaan bagi umat Tuhan, bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen. Artinya diawali dalam sebuah sejarah yang besar. Kita merdeka dan kita tidak lagi diperbudak oleh perbudakan hal-hal yang sangat boleh dikatakan itulah yang dikatakan dengan dosa. Saudara-saudara, kita harus bisa juga lebih mengenal, memahami sebuah kemerdekaan bagi kita. Kemerdekaan yang diberikan Yesus kepada kita. Kemerdekaan yang diberikan oleh para pahlawan yang sudah mendahului kita. Kemerdekaan yang sudah diberikan oleh saudara-saudari kita. Artinya saudara-saudara, kita harus bisa semakin lebih menyadari bagaimana kita menghargai dan menghormati kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita boleh memahami saudara-saudara, sesuatu yang sangat mahal yang sudah diberikan kepada kita atas kematian para pejuang, kematian pada saudara-saudara kita yang mendahului kita, bertujuan saudara-saudara agar kita boleh merasakan kemerdekaan itu. Karena itu saudara-saudara, gereja memfasilitasi kita di dalam satu perayaan, di dalam satu sukacita besar bagi kita, agar kita sebagai umat Tuhan, kita boleh bisa melihat sesuatu hal yang harus kita syukuri. Bagaimana kemerdekaan itu adalah hak milik semua bangsa dan juga hak milik buat kita semua umat Tuhan. Satu pekerjaan, satu PR dan satu hal yang harus kita renungkan pada saat ini saudara-saudara adalah bagaimana kita boleh menjaga, memelihara kemerdekaan ini agar semua persekutuan dan persatuan di dalam bangsa dan di dalam tanah air kita ini saudara-saudara semuanya boleh terjaga dengan baik. Semuanya boleh terpelihara dengan baik. Jadi mari kita semua mempunyai tanggung jawab agar kita tidak mudah dipecah belahkan, agar kita tidak mudah dikacau balaukan. Karena sesuatu yang mungkin yang bisa membingungkan dan menghancurkan kita. Tetapi karena kemerdekaan yang sudah diberikan, kemerdekaan yang sudah diperuntukkan, kemerdekaan yang sudah disediakan kepada kita saudara-saudara. Inilah jalan kita sebagai umat Tuhan. Inilah jalan sebagai kita anak-anak Tuhan. Kita harus bisa di depan, kita harus bisa mendahului orang-orang yang belum bisa memahami dan mengerti akan arti sebuah kemerdekaan. Agar semua orang saudara-saudara bisa dan tahu dan sadar kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah dipertahankan. Kemerdekaan bukan sesuatu yang mudah diperjuangkan. Tapi justru sebaliknya, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus kita katakan, sesuatu yang harus lebih kita sempurnakan lagi. Agar di tengah-tengah bangsa dengan beragam sebagai umat Tuhan, beragam dengan semua banyak kepercayaan, disinilah saudara-saudara arti sebuah kemerdekaan itu. Kita bersatu, kita mempunyai satu persatuan, kita mempunyai satu kesatuan, kita mau menyatakan kepada semua, kepada dunia, bahwa rakyat dan bangsa Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu. Bahwa kita harus berani mengatakan kepada semua orang, saudara-saudara, 75 tahunlah umur bangsa dan negara kita ini. Mulu di Alak Batak dan Alkitab tertulis, kalau kita berbicara umur saudara-saudara atau angka yang diterima oleh manusia, itu hanya batasan 70 tahun. Kalau lebih, itu merupakan satu berkat, itu merupakan satu anugerah. Ini 75 tahun. Artinya saudara-saudara, sebenarnya kita sudah lebih dewasa lagi untuk bisa memahami, mengerti dan mengenal kemerdekaan ini. Kita sudah lebih dewasa lagi saudara-saudara, bagaimana kita bisa memperjuangkan kemerdekaan ini. Mempertahankan kemerdekaan ini. Karena kemerdekaan ini adalah sesuatu yang kita terima dengan sebuah anugerah dalam sebuah kemurahan Tuhan yang dimana kita tidak diperbudak lagi.
Kalau sudah berbicara kata diperbudak saudara-saudara, mungkin sebagai umat Tuhan, inilah yang dikatakan diperbudak akan hal dosa dan perbuatan yang tidak baik. Jadi kita sekarang berjalan saudara-saudara kemana saja, kita adalah sesuatu yang sudah menikmati kebebasan itu. Kita sudah merasakan sesuatu sukacita. Karena di sana sini saudara-saudara tidak ada lagi musuh kita. Karena musuh kita sudah lenyap dari atas bumi ini. Karena musuh kita tidak ada lagi saudara-saudara. Yang menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi, pahamilah sebuah kemerdekaan yang didatangkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, berjalanlah di dalam kemenangan, berjalanlah di dalam keselamatan, berjalanlah di dalam satu porsi yang benar. Agar kemerdekaan itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi kemerdekaan itu saudara-saudara bisa menjadi berkat. Bisa memberkati semua kita. Dan kita dihadiahkan kemerdekaan itu saudara-saudara. Untuk bagaimana kita bisa merasakan. Bagaimana kita mengetahui perjuangan yang sudah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Sebelumnya saya sudah mengatakan 75 tahun itu adalah sudah angka yang termasuk dikategorikan orang-orang yang sudah mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Tuhannya. Sesuatu yang kami renungkan, yang mau kami katakan saudara-saudara, kita sudah mempunyai satu kedewasaan yang lebih. Jadi saya mau melihat dan saya mau mengajak umat Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, marilah kita dewasa di dalam segala hal. Karena dengan kedewasaanlah saudara-saudara, kita bisa memelihara kemerdekaan ini. Karena dengan kedewasaanlah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita boleh menjaga persekutuan dan kesatuan kita ini. Karena dengan kedewasaan itulah saudara-saudara, kita akan dijauhkan dari apa yang dikatakan pecah belah, apa yang dikatakan dengan kacau balau. Karena dengan kedewasaan itulah saudara-saudara, Yesus Kristus mau mengatakan kepada kita dalam makna sebuah kemerdekaan, bahwa kemerdekaan ini adalah sesuatu yang diperuntukkan kepada kita, sesuatu yang diberikan kepada kita. Mari dengan semuanya itu saudara-saudara, nyatakan kemerdekaan ini. Nyatakan dalam sebuah satu perbuatanmu, nyatakan dalam sesuatu yang harus kamu bisa lakukan. Dan jauhkanlah sesuatu yang bisa merusak, yang bisa mengkacaubalaukan. Tetapi biarlah semuanya di dalam kemerdekaan ini, kita boleh duduk bersama. Kita boleh semakin lebih menyadari bagaimana pejuang-pejuang yang sudah mendahului kita, yang memberikan kemerdekaan ini saudara-saudara, biarlah mereka semua memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita, dan kita boleh menerimanya itu karena kita juga adalah yang terbaik yang mau kita lakukan untuk bangsa dan juga untuk negara kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, rayakanlah hari kemerdekaan, rayakanlah dengan penuh sukacita, rayakanlah dengan sesuatu kemenangan, karena keselamatan akan kemerdekaan sudah diperuntukkan untuk kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang di sorga. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sudah kami dapat. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kami syukuri dari Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sudah merdeka, kami sudah dewasa. Biarlah di dalam kemerdekaan ini kami berjuang keras memelihara kesatuan dan persatuan di dalam bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan Tuhan seluruh warga jemaat Tuhan, gereja PUK yang ada di Pemda ini. Kami mau Tuhan yang boleh turut campur tangan di dalam semua apa yang mau sesuatu yang diinginkan oleh jemaat Tuhan dalam gerejamu ini. Bagi yang belum mempunyai keturunan, biarlah Tuhan menanamkan satu kesabaran, ketenangan kepada teman jemaat saudara-saudara kami yang sangat setia sekali untuk menantikan segala berkat Tuhan.
bagi juga yang belum mendapat pekerjaan, dan juga yang sudah mendapatkan berkat atas pekerjaan mereka. Biarlah kami boleh tetap saling mengasihi, saling menolong dan saling memberkati. Sehingga kami semakin lebih dilengkapi arti sebuah kemerdekaan itu dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan bagi jemaat Tuhan dalam gerejamu ini, yang mungkin yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Apabila ada yang sakit, mari Engkau memberikan kekuatan. Tuhan lawat mereka, apakah itu di rumah sakit ataupun di rumah dalam hal perawatan. Kami mohon biarlah semua kesembuhan datangnya dari Tuhan. Segala usaha, segala upaya, melalui obatan, makanan, dan apapun saja yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan berkati itu, agar itu bisa memberikan kesembuhan, kesehatan kepada jemaat-Mu yang lemah tubuh dan jemaat yang sakit. Kami boleh serahkan juga jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dalam gereja-Mu ini, yang mungkin dalam situasi yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, seluruh bangsa, seluruh dunia merasakan bagaimana terganggunya seluruh aktivitas, seluruh kegiatan, bahkan dunia pendidikan, dunia usaha, terganggu oleh virus corona yang masih melanda negara, bangsa dan dunia kami. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan kepadamu. Dengan segala kerendahan hati, iman yang kami miliki, kami terus bermohon dan berharap, karena kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan berdampingan dengan Tuhan. Karena itulah yang harus kami lakukan dan itulah harus kami serukan kepada Tuhan. Dikala kami harus berjuang dan boleh bertahan sampai sekarang karena semua ancaman virus corona. Tapi bila Tuhan mendukung dan bersama dengan kami Tuhan, tiada yang mustahil. Kemerdekaan itu tidak menjadi sia-sia bagi kami, tapi kemerdekaan itu menjadi berkat. Tolong kami Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami atas ancaman bahaya virus corona, Tuhan menyertai dan mendului setiap apa yang mau kami inginkan dan setiap langkah di dalam kehidupan kami. Sehingga seluruh aktivitas kegiatan jemaat Tuhan dalam gerejamu yang ada di Simpang Pemda ini Tuhan, semuanya boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah semua segala usaha pekerjaan dan apapun itu yang sebagai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan jasmani dan rohani kami ini, biarlah juga Tuhan yang memberkati semuanya. Tanamkan kepada kami Tuhan kesabaran, ketenangan, agar dalam situasi yang membahaya dalam hidup kami ini, kami boleh tenang, kami boleh sabar. Karena semuanya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Ampunkan kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami. Agar apapun yang mau kami minta daripadamu Tuhan pada saat ini, Tuhan yang berkenan memberkati dan mendengarkan doa kami ini. Dalam Kristus Yesus ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari, persembahan yang akan kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara-saudari berikan dapat menopang jalannya pelayanan gereja. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 106 ayat 1 yang menyatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Doa persembahan, saudara-saudari, mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Maha Kuasa, Bapa Pemelihara ciptaan,
terimalah syukur kami atas bumi Indonesia dengan segala kekayaan alamnya yang dapat kami olah dan manfaatkan demi kelanjutan hidup anak cucu dan seluruh bangsa tercinta ini. Allah Maha Baik, Tuhan pengasih dan penyayang, terimalah syukur kami atas pengampunan dan pemulihan yang Kau beri, sehingga masih ada kesempatan bagi kami untuk membangun negeri ini dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Allah sumber berkat yang tak berkesudahan, terimalah syukur kami atas kasih-Mu yang telah menggerakkan hati banyak orang untuk rela berbagi dan meneruskan berkat-Mu bagi sesama. Berkenanlah atas pemberian tulus ini agar bermanfaat bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan yang memberikan Kristus kepada dunia. Dalam nama Yesus, sambutlah persembahan dan hidup kami. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam untuk kita semuanya. Salam. Walau ku tak dapat melihat